Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Kepada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Jadi guys, untuk kali ini saya akan mereaksi terkait dengan kekuatan militer untuk negara Indonesia, yang mana dikatakan di sini telah heboh pengamat militer internasional sulit baca kekuatan militer Indonesia kerana ini. Nah, kalau diikut dari segi kekuatan militer di Asia Tenggara ini, Indonesia ranking yang pertama, manakala untuk kekuatan militer di peringkat dunia ranking ke-15. Jadi, bagaimana sehingga peringkat militer internasional pun sukar untuk membaca kekuatan untuk militer Indonesia. Lagi-lagi Indonesia nih, kalau negaranya ni boleh mencipta alutsista dan juga persenjataan dari negara itu sendiri, dan mungkin berkemungkinan inilah faktor juga karena tidak semua negara mempamerkan dia punya kekuatan sebenar, tetapi ini daripada pandangan kasar pun melalui global firepower Indonesia dilihat berada ranking yang pertama. Pasti banyak lagi kan mungkin yang tidak dipamerkan. Jadi ayo kita tengok bagaimana kenyataan di peringkat internasional ni menjadikan Indonesia ni sukar untuk dibaca dari segi kekuatan militernya guys. Bagaimana tuh? Ayo kita saksikan klip video ni. Dan ini video saya lihat dari channel update pertahanan guys. Kepada kalian yang menonton video ni, support juga ini channel update pertahanan dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, kita subscribe sama-sama. Jadi jangan kita berlama-lama, langsung saja kita dengar info ini guys. Jom. Dilansir dari laman berita zonajakarta.com. Saat ini Indonesia tengah terus meningkatkan kekuatan militer, salah satunya Angkatan Udara. Penguatan militer Angkatan Udara atau TNI Angkatan Udara dilakukan dengan membeli berbagai jet tempur baru. Jet tempur yang masuk incaran untuk memperkuat militer Indonesia yakni kelas berat atau heavy fighter. Jelas, dengan memiliki jet tempur heavy fighter akan sangat meningkatkan kekuatan militer Indonesia. Mulanya Indonesia mengincar Sukhoi 35, jauh sebelum hadirnya Rafale dan F-15X. Indonesia telah berupaya untuk bisa menghadirkan Sukhoi 35 dari Rusia. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dikutip dari laman artikel yang berjudul "Pengamat Militer Internasional Sulit Baca Rencana Pertahanan Udara Indonesia", pertanyaan terus berputar. Benarkah kekuatan militer Indonesia dicap sulit ditebak oleh pengamat militer internasional? Mari kita bahas berita ini lebih lanjut. Update pertahanan YouTube channel. Ini squad drone. Keinginan Indonesia untuk diperkuat dengan Sukhoi 35 telah bergulir lama. Hingga pada akhirnya Indonesia tak jadi diperkuat dengan Sukhoi 35 Rusia. Ini yang Su-35 sebenarnya sudah ada persepakatan sebenarnya yang saya dengar saya baca daripada berita-berita, tetapi oleh kerana Rusia ni dikenakan sanksi lagi-lagi yang isu konflik antara Rusia Ukraina itu salah satu juga faktor yang tidak dapat meneruskan ini urusan Su-35. Padahal ini sudah diincar-incar oleh Indonesia untuk mendapatkan Su-35 ni dari Rusia guys. Wow, apa senjata yang akan diperoleh ini selepas ni? Ayo kita simak. Lepas dari Sukhoi 35, militer Angkatan Udara Indonesia siap menyambut kedatangan Rafale. Lantaran Indonesia dan Prancis sudah deal dalam kesepakatan Rafale. Pengadaan Rafale yang dilakukan Indonesia berhasil menyita perhatian global. Publik internasional ikut menyoroti langkah Indonesia dalam memperkuat pertahanan udara. Misalnya Cina, berbagai media Cina ikut menyoroti pengadaan Rafale hingga upaya menghadirkan F-15X yang dilakukan Indonesia. Indonesia disebut melakukan investasi besar-besaran di dunia pertahanan militer. Indonesia telah banyak berinvestasi untuk memodernisasi pertahanannya. Setelah mengumumkan pembelian jet tempur Rafale buatan Prancis, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui penjualan F-15X, jet tempur berat canggih, ke Indonesia.
Ini sekarang yang dipakai Hanya beberapa Indonesia jam kan? setelah Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo mengumumkan penandatanganan perjanjian pembelian untuk jet tempur Rafale yang sah, Departemen Luar Negeri Wow. Amerika Serikat mengumumkan bahwa Indonesia akan membeli 36 jet tempur F-15X, jelas T-Paper CN pada 12 Februari 2022. Apalagi Rafale yang siap diborong Indonesia itu kemungkinan besar menurut Cina jenis F-4. Rafale yang dibeli oleh Indonesia kemungkinan memiliki standar F-4 yang dioptimalkan untuk operasi siber, dengan satelit baru dan tautan data dalam penerbangan serta server komunikasi dan radio yang ditentukan perangkat lunak, Rafale. serta radar, sistem elektro-optik. Yang baru-baru ketika G20 itu, Rafale ini ada mendarat yang menjadi pengiring Presiden Prancis tu kan. Jadi saya tengok di situ ada juga ketenteraan ya, Andika Perkasa melihat itu Rafale ketika mendarat di bandara tu, tempat turunnya Presiden Prancis. Itu real depan mata guys, Rafale dari Prancis tu. Dan Mantap tampilan ya yang nih. dipasang di helm. Upgrade juga dapat mengintegrasikan Ini apa nih? rudal udara ke udara Mika NG dan senjata udara ke permukaan modular ASM, lapor media Cina pada Februari 2022. Tak tanggung-tanggung, Indonesia langsung ngebut dengan rencana Di Prancis. 42 unit Rafale. Oh, Meski tahap 42, awal ya, Indonesia banyak, baru guys. mengaktifkan untuk kontrak 6 unit Rafale. Biaya yang perlu dipersiapkan Indonesia juga tak sedikit. Indonesia Banyak perlu nih. menyiapkan dana sekitar 8,1 miliar dolar Amerika Serikat untuk membeli 42 unit Rafale. Wow. Menteri Pertahanan Prancis Parly juga mengatakan di platform sosial bahwa Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan Prancis untuk menghabiskan 8,1 miliar dolar untuk membeli 42 pesawat tempur Rafale dan peralatan pendukung dari Prancis. Indonesia akan menjadi negara kedua di kawasan Indo-Pasifik yang menerima Rafale setelah India. Selain penerbangan, Indonesia juga akan mencari 2 kapal selam konvensional kelas tuna dari Prancis untuk memperkuat kemampuan tempur bawah lautnya. Secara kebetulan, Wah, hanya udara beberapa laut. jam setelah Kementerian Pertahanan Indonesia mengumumkan kontrak Rafale dengan Prancis, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan bahwa kontrak Indonesia untuk akuisisi F-15X Advanced Eagle telah disetujui oleh Defense Cooperation Security Agency-nya. Diteruskan ke Kongres untuk disetujui. Departemen semua Pertahanan Indonesia punya Amerika nih. Serikat mengatakan pesanan Indonesia Amerika Serikat termasuk paket 36 jet tempur F-15X dengan total nilai kontrak 13,9 miliar dolar. Jelas banyak EST.com. ya. Ini kah? Pengamat militer internasional Greg Waldron dibikin bingung dalam membaca arah rencana militer Indonesia untuk memperkuat kekuatan udara. Rencana Wah. Indonesia tak mudah ditebak, lantaran banyak jet tempur yang masuk incaran. Selama bertahun-tahun, pertanyaan telah berputar di sekitar rencana Jakarta untuk pejuang baru. Upaya ini terlihat terkait dengan kemungkinan akuisisi beberapa tipe, termasuk Dassault Rafale, F-16V, F-15X, Boeing FA-18 Super Hornet, dan bahkan menggunakan Eurofighter Typhoon dari Austria. Jelas Greg dikutip dari Flight Global pada 10 Februari 2022. Baru Apalagi sejak diketahui Februari Indonesia tahun juga nih. tengah dalam pengembangan KF-21 Boramae dengan Korsel. Sehingga militer Angkatan Udara Indonesia Ini yang Korsel, dijamin semakin KF-21. kuat dan tangguh. KF-21 Boramae telah melewati uji coba perdana pada Juli tahun ini. Pengembangan KF-21 Boramae juga telah lama bergulir. Boramae guys. Oh ini KF-21 Boramae. Wah, smart juga guys, Dia tidak besar tetapi, lebih kurang macam F-35 juga kan. Mirip-mirip lah gitu. Tapi desainnya cantik lah. Bersama dengan Korea nih. Ini kerjasama dengan Korea dengan Indonesia. Nah, oke guys. Nah, begitu rupa-rupanya ya kekuatan untuk militer Indonesia yang sukar untuk dibaca oleh
pengamat militer internasional. Memang sulitlah dibaca sebab kan kalau ditengok dari segi pertahanan negara Indonesia tu banyak yang tidak lagi dipublish sebenarnya. Dan bila kita tengok dari segi hubungan Indonesia dengan semua negara ya, itu adalah amat baik sekali dan tidak mustahil kerjasama dari segi keperluan alutsista pada negara Indonesia itu mudah untuk berkolaborasi. Jadi itulah menjadi satu kesulitan untuk pengamat militer internasional menduga dari segi kekuatan militer untuk negara Indonesia. Tapi yang pastinya setakat ini untuk kekuatan di peringkat Asia Tenggara, Indonesia berada ranking yang pertama guys. Nah, siapa lagi ranking kalau di Asia Tenggara nih dari segi kekuatan militernya? Setakat ini yang ranking pertama nih Indonesia masih kekal dalam keadaan ranking yang pertama dan di peringkat dunia berada ranking ke 15. Saya kira dari segi kalau penambahan alutsista itu di peringkat dunia akan berubah dari 15 mungkin ke 14 ke 13 dan tidak mustahil mungkin top 10 begitu, disebabkan alutsista yang ada pada negara Indonesia itu selain daripada import ini alutsista dari negara luar, Indonesia juga dia dapat memproduksikan alutsista itu di negara sendiri ya, seperti mana yang dilakukan di PT Pindad, PT PAL, PT Digantara. Jadi yang itu satu perkara yang menambah kuat lagi ini untuk kekuatan alutsista pada negara Indonesia. Jadi oleh kerana Indonesia ni merupakan satu negara yang mempunyai banyak pulau ya, 17.508 pulau. Jadi dari segi pertahanan dan juga untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia itu seharusnya perlu diambil perhatian oleh pihak pemerintah, disebabkan sudahlah ramai dia punya penduduk hampir 300 juta jiwa, maka itu dengan penambahan alutsista ini dapat lagi untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia tu. Jadi apapun memang terbaik dan ini Indonesia akan selamat dengan adanya kekuatan militer seumpama ini dengan penambahan alutsista, dan sehingga orang asing pun ataupun pengamat militer asing pun sukar ya untuk membaca kekuatan militer untuk negara Indonesia. So guys, semoga negara Indonesia terus kekal aman dan juga sentiasa dapat mengekalkan kedaulatan dan juga keselamatan untuk negara Indonesia. Saya dari Malaysia sentiasa melihat ya tentang perkembangan pertahanan dan juga kekuatan militernya. Saya suka dari segi macam mana pemerintah itu mengatur strategi untuk memperkuatkan pertahanan ataupun dari segi militernya di negara Indonesia tu. Jadi banyak menginspirasikan diri saya karena satu negara tu salah satu yang dilihat oleh orang luar ataupun orang asing, negara asing adalah dari segi kekuatan dan juga dari segi keselamatan negara tu. Jadi apabila dia selamat, maka akan ramai pelabur-pelabur masuk ke negara tersebut, khususnya pada negara Indonesia, dan ekonomi negara itu akan bertambah maju dan meningkat. Begitu. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.